Karena telah diterangkan dahulu, bahwa ilmu mengenal Allah Ta'ala itu suatu kesempurnaan dan nikmat. Maka sesungguhnya ilmu mengenal Allah Ta'ala itu salah satu daripada sifat-sifat Allah Ta'ala. Akan tetapi, kadang-kadang adalah ilmu mengenal Allah Ta'ala itu atas hamba menjadi bencana pada sebahagian hal ihwal. Dan adalah tidak adanya ilmu mengenal Allah Ta'ala itu menjadi suatu nikmat. Umpamanya, tidak tahunya manusia dengan ajalnya. Maka itu suatu nikmat kepadanya. Karena jikalau diketahuinya, niscaya kadang-kadang keruhlah kehidupannya. Dan lamalah dengan yang demikian itu kesusahannya. Dan seperti demikian juga, tidak tahunya ia apa yang disembunyikan manusia atas dirinya, daripada pengetahuan dan kaum kerabatnya, adalah suatu nikmat kepadanya. Karena jikalau tirai itu diangkat dan diperlihatkan kepadanya, niscaya lamalah kepedihannya, kebusukan hatinya, kedengkiannya dan kesibukannya menuntut balas dendam. Dan seperti demikian juga, tidak tahunya ia dengan sifat-sifat yang tercela dari orang lain, adalah suatu nikmat kepadanya. Karena jikalau diketahuinya, niscaya memarahkannya dan menyakitinya. Dan adalah yang demikian itu suatu bencana kepadanya di dunia dan di akhirat. Bahkan, tidak tahunya dengan hal-hal yang terpuji pada orang lain, kadang-kadang adalah nikmat kepadanya. Maka sesungguhnya kadang-kadang adalah orang itu wali, aulia, Allah Ta'ala. Dan ia terpaksa menyakitinya dan menghinakannya. Dan jikalau diketahuinya yang demikian dan ia menyakitinya, niscaya tidak boleh tidak adalah dosanya itu lebih besar. Maka tidaklah orang yang menyakiti nabi atau wali dan ia kenal, seperti orang yang menyakiti dan ia tidak kenal. Di antara nikmat-nikmat itu, tidak dipertegaskan oleh Allah Ta'ala urusan kiamat. Tidak dipertegaskannya malam Lailatul Qadar dan saat mustajabah pada hari Jumat. Dan tidak dipertegaskannya sebahagian dosa-dosa besar. Maka semua yang demikian itu adalah nikmat. Karena kebodohan ini menyempurnakan pengajak-pengajak Anda kepada mencarinya dan bersungguh-sungguh pada mencarinya. Maka inilah segi-segi nikmat Allah Ta'ala pada kebodohan. Maka bagaimana pula pada pengetahuan? Dan sekiranya kami katakan, bahwa Allah Ta'ala mempunyai nikmat pada setiap yang ada, maujud. Maka itu benar. Dan yang demikian itu banyak terjadi pada pihak setiap orang. Dan tiada dikecualikan daripadanya dengan sangkaan, selain kepedihan-kepedihan yang dijadikan oleh Allah Ta'ala pada sebahagian manusia. Dan itu juga, kadang-kadang adalah nikmat pada pihak orang yang selamat dari kepedihan-kepedihan itu. Dan jikalau itu bukan nikmat pada pihak orang tersebut, seperti kepedihan yang terjadi dari perbuatan maksiat, seperti dipotongnya tangannya sendiri dan ditusuk-tusuknya kulitnya, maka sesungguhnya ia merasa pedih dengan yang demikian. Dan ia berbuat maksiat dengan perbuatan tersebut. Dan kepedihan orang-orang kafir dalam neraka, maka itu juga suatu nikmat. Akan tetapi, pada pihak yang lain dari kafir-kafir itu, dari hamba-hambanya. Tidak pula pihak kafir-kafir itu. Karena musibah bagi suatu golongan itu banyak faedahnya pada golongan lain. Dan jikalau tidaklah Allah Ta'ala menciptakan azab siksaan dan diazabkan suatu golongan dengan azab itu, niscaya tidaklah diketahui oleh orang-orang yang merasakan nikmat akan kadar nikmat-nikmatnya. Dan tidaklah banyak kegembiraan mereka dengan nikmat-nikmat itu. Maka kegembiraan penduduk sorga sesungguhnya berlipat ganda, apabila mereka merenungkan tentang kepedihan yang dideritai penduduk neraka. Apakah tidak Anda melihat penduduk dunia, bahwa tiada bersangatan kegembiraan mereka dengan sinar matahari, serta sangat berhajatnya mereka kepadanya, dari segi bahwa itu adalah umum yang diberikan? Dan tiada bersangatan kegembiraan mereka dengan memandang kepada hiasan langit dan itu adalah yang terbaik dari setiap taman kepunyaan mereka di bumi, yang mereka bersungguh-sungguh pada membangunnya. Akan tetapi, hiasan langit itu, tatkala telah umum merata, niscaya mereka tiada merasakannya. Dan tiada merasa gembira dengan sabdanya. Jadi, benarlah apa yang telah kami sebutkan, bahwa Allah Ta'ala tiada menciptakan sesuatu, melainkan ada padanya hikmah. Dan tiada menciptakan sesuatu, melainkan ada padanya nikmat.
Ada kalanya kepada semua hamba-hambanya, atau kepada sebahagian mereka. Jadi, pada ciptaan Allah Ta'ala, bahwa bencana itu nikmat juga. Ada kalanya, kepada orang yang mendapat bencana atau kepada orang yang tiada mendapat bencana itu. Jadi, setiap hal keadaan tidaklah dapat disifatkan bahwa itu bencana mutlak. Dan tidak nikmat mutlak. Maka terkumpullah padanya di atas satu masa, dua tugas. Yaitu, sabar dan syukur bersama-sama. Jikalau Anda bertanya, bahwa keduanya itu berlawanan, maka bagaimanakah keduanya berkumpul? Karena tiada sabar, selain di atas kesedihan. Dan tiada syukur, selain di atas kegembiraan. Maka ketahuilah, bahwa suatu keadaan, kadang-kadang disedihkan dari suatu segi dan digembirakan dari segi yang lain. Maka adalah kesabaran dari segi kesedihan dan kesyukuran dari segi kegembiraan. Pada setiap kemiskinan, kesakitan, ketakutan dan kebencanaan di dunia itu 5 perkara, yang seyogianya bahwa orang yang berakal itu bergembira dan bersyukur dengan yang demikian. Pertama, bahwa setiap musibah dan sakit, maka tergambarlah, bahwa ada yang lebih besar daripadanya. Karena semua yang dikuasai oleh Allah Ta'ala itu tiada berkesudahan. Maka jikalau digandakan oleh Allah Ta'ala dan ditambahkannya musibah itu, apa yang ia menolaknya dan mendindinginya, maka hendaklah ia bersyukur. Karena tidaklah musibah itu yang terbesar di dunia. Kedua, bahwa mungkin ada musibah itu pada agamanya. Seorang laki-laki menerangkan kepada Sahal, pencuri masuk ke rumahku dan mengambil harta bendaku. Sahal menjawab, bersyukurlah kepada Allah Ta'ala. Jikalau masuklah setan ke hati engkau, maka ia merusakkan tauhid engkau, maka apakah yang engkau perbuat? Dan karena itulah Nabi Isa memohonkan perlindungan pada Allah Ta'ala dalam doanya. Karena ia berdoa, wahai Allah, Tuhanku, janganlah engkau jadikan musibahku pada agamaku. Umar bin Al-Khattab berkata, tidaklah aku mendapat percobaan dengan sesuatu bencana, melainkan ada bagi Allah Ta'ala atasku padanya 4 nikmat, karena tidak ada bencana itu pada agamaku. Karena tidak ada ia lebih besar daripadanya. Karena aku memperoleh ridha dengan percobaan itu. Dan karena aku mengharap pahala padanya. Sebahagian mereka yang mempunyai hati suci, Arba'abul Qulub, mempunyai seorang teman. Lalu teman itu dipenjarakan oleh sultan, penguasa. Maka ia mengirimkan orang yang akan memberitahukan dan mengadukan halnya kepada yang mempunyai hati suci itu. Yang berhati suci itu menyampaikan kepada temannya itu, bersyukurlah kepada Allah Ta'ala. Lalu penguasa itu memukul teman tersebut. Maka ia mengirim orang, yang memberitahukan dan mengadukan halnya. Maka yang berhati suci itu mengatakan, bersyukurlah kepada Allah Ta'ala. Maka dibawalah seorang majusi, lalu ditahan di sisi teman itu. Dan majusi itu berpenyakit perut. Maka majusi itu diikat. Dan dijadikan rantai dari ikatannya pada kaki teman itu. Dan dirantaikan pada kaki orang majusi itu. Lalu teman tersebut mengirim utusan kepada orang yang suci hati itu. Maka orang yang berhati suci tersebut mengatakan, bersyukurlah kepada Allah Ta'ala. Adalah orang majusi itu memerlukan bangun berdiri berkali-kali. Dan ia memerlukan bahwa teman itu bangun berdiri bersama dia. Dan teman itu berdiri di dekatnya, sehingga orang majusi itu selesai dari membuang air besarnya, qada hajat. Maka teman itu menulis surat kepada yang berhati suci tersebut, menerangkan keadaan yang demikian. Maka yang berhati suci itu menjawab, bersyukurlah kepada Allah Ta'ala. Maka teman itu menjawab, sampai kapan ini? Manakah bencana yang lebih besar dari ini? Lalu orang yang berhati suci itu mengatakan, jikalau dijadikan tali pinggang yang ada di pinggang orang majusi itu ke pinggang engkau, maka apakah yang engkau perbuat? Jadi, tiada seorang insan pun yang memperoleh musibah dengan sesuatu bencana, melainkan, jikalau kiranya ia memperhatikan dengan sebenar-benarnya, tentang jahat adab kesopanannya, zahir dan batin, terhadap Tuhannya, niscaya ia akan melihat, bahwa ia berhak lebih banyak lagi daripada musibah yang telah diperolehnya, sekarang, di dunia, dan nanti, di akhirat.
Siapa yang berhak atas engkau, bahwa ia memukul engkau 100 cambuk, lalu ia singkatkan kepada 10, maka dia itu berhak diucapkan terima kasih, disyukuri. Orang yang berhak atas engkau, bahwa memotong kedua tangan engkau, lalu ia tinggalkan salah satu daripada keduanya, maka orang itu berhak diucapkan terima kasih. Dan karena demikianlah, sebahagian syaikh, guru, melintasi pada suatu jalan besar, lalu dituangkan ke atas kepalanya suatu tempat basuh tangan yang penuh abu dapur. Lalu ia bersujud kepada Allah Ta'ala sujud syukur. Maka ia ditanyakan orang, sujud apa ini? Beliau menjawab, aku menunggu bahwa dituangkan api atasku. Maka dicukupkan dengan abu dapur itu suatu nikmat. Ditanyakan kepada sebahagian mereka, para syaikh, mengapa tidak engkau keluar untuk sholat minta hujan, sholat istisqa, padahal hujan sudah lama tidak turun? Lalu beliau menjawab, kamu merasa lama tidak turun hujan dan aku merasa lama tidak turun batu. Kalau Anda mengatakan, bagaimana aku bergembira dan aku melihat segolongan manusia, dari orang-orang yang bertambah kemaksiatannya dari kemaksiatanku. Dan mereka itu tidak mendapat musibah, dengan apa yang aku terima musibahnya. Sehingga mereka orang-orang kafir. Maka ketahuilah, bahwa orang kafir itu telah disembunyikan baginya yang lebih banyak. Dan sesungguhnya ditangguhkan, sehingga ia bertambah banyak lagi dosanya. Dan akan lamalah siksaan atasnya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami beri tangguh mereka, supaya bertambah dosanya. Surat 3 Ali Imran ayat 178. Adapun orang yang berbuat maksiat, maka dari manakah Anda tahu, bahwa dalam alam ini ada orang yang lebih banyak perbuatan maksiatnya daripadanya? Banyak orang yang terguris di hatinya dengan buruk adab terhadap Allah Ta'ala dan terhadap sifat-sifatnya itu, lebih besar dan lebih banyak dari minum khamar, zina dan perbuatan-perbuatan maksiat dengan anggota badan lainnya. Dan karena itulah, Allah Ta'ala berfirman mengenai contohnya, dan kamu kira dia itu perkara kecil saja, padahal di sisi Allah suatu perkara besar. Surat An-Nur ayat 15. Maka dari manakah Anda tahu, bahwa orang lain dari Anda itu lebih maksiat dari Anda? Kemudian, semoga orang itu dikemudiankan siksaannya ke akhirat dan disegerakan siksaan Anda di dunia. Maka mengapakah Anda tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala atas yang demikian? Ini adalah segi ketiga pada syukur. Yaitu, bahwa tiada dari suatu siksaan pun, melainkan adalah tergambar bahwa akan dikemudiankan ke akhirat. Dan musibah-musibah dunia itu dihiburkan dengan sebab-sebab yang lain, yang mengentengkan musibah. Lalu ringanlah hasilnya. Dan musibah akhirat itu terus-menerus. Dan jikalau tidak terus-menerus, maka tiada jalan meringankannya dengan hiburan. Karena sebab-sebab hiburan itu terputus secara keseluruhan di akhirat, dari orang-orang yang diazabkan. Dan orang yang disegerakan siksaannya di dunia, maka ia tidak disiksakan lagi kali kedua. Karena Rasulullah bersabda, sesungguhnya hamba apabila berbuat suatu dosa, lalu ia dikenakan kesukaran atau kebencanaan di dunia, maka Allah Maha Pemurah daripada mengazabkannya kali kedua. Keempat, bahwa musibah dan bencana ini telah tertulis atas dirinya di Lauh Al-Mahfudz, Ummul Kitab. Dan tak boleh tidak daripada sampainya musibah dan bencana itu kepadanya. Dan telah sampai dan telah selesai. Dan ia dapat beristirahat dari sebahagiannya atau dari semuanya. Maka ini adalah nikmat. Kelima, bahwa pahalanya lebih banyak daripadanya. Maka sesungguhnya musibah-musibah dunia itu jalan ke akhirat, dari dua segi. Segi pertama, segi, yang dengan segi itu, adalah obat yang tidak disukai itu nikmat terhadap si sakit. Dan adalah larangan dari sebab-sebab permainan itu nikmat terhadap anak kecil. Maka sesungguhnya jikalau anak kecil itu dibiarkan, maka permainan itu mencegahnya dari ilmu dan adab sopan santun. Maka ia merugi semua umurnya. Maka seperti demikian juga, harta, istri, kaum kerabat dan anggota-anggota badan. Sehingga mata pun yang termulia dari segala sesuatu, kadang-kadang adalah sebab binasanya insan pada sebahagian hal keadaan. Bahkan akal,
yang menjadi termulia segala urusan, kadang-kadang adalah sebab bagi binasanya insan. Maka orang yang mengingkari adanya Tuhan, orang mulhid, pada hari esok, berangan-angan, jikalau adalah mereka itu orang gila atau anak-anak. Dan mereka tidak menggunakan akalnya pada agama Allah Ta'ala. Maka tiada suatu pun dari sebab-sebab ini, yang didapati dari seorang hamba, melainkan tergambar, bahwa adalah baginya pada yang tersebut itu kebajikan keagamaan. Maka ia harus membaguskan sangkaan kepada Allah Ta'ala. Dan ia menilaikan padanya kebajikan dan mensyukurinya. Maka sesungguhnya hikmah Allah itu maha luas. Dan dia lebih tahu dengan kepentingan hamba-hambanya daripada hamba-hamba itu sendiri. Dan pada hari esok, ia akan disyukuri oleh hamba-hambanya di atas bencana-bencana, apabila mereka melihat akan pahala daripada Allah di atas bencana-bencana itu. Sebagaimana anak kecil bersyukur, sesudah berakal dan dewasa, kepada gurunya dan ayahnya, atas pukulan dan pengajarannya. Karena ia tahu akan buah yang diperolehnya daripada pengajaran itu. Dan bencana daripada Allah Ta'ala itu pengajaran. Dan kesungguhan Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya itu lebih sempurna dan lebih lengkap daripada kesungguhan bapak-bapak dengan anak-anaknya. Sesungguhnya diriwayatkan, bahwa seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah bersabda, "Berilah aku nasihat, wasiat." Maka Rasulullah bersabda, "Janganlah engkau menuduh Allah pada sesuatu yang ditakdirkan Allah, yang menjadi kodo, ketetapan kodarnya, takdir, atas engkau." Rasulullah memandang ke langit, lalu tertawa. Maka beliau ditanyakan, lalu beliau menjawab, "Aku merasa ta'ajub bagi kodo, ketetapan Allah Ta'ala kepada orang yang beriman. Kalau ditetapkannya bagi orang yang beriman itu dengan yang menyenangkan, niscaya ia rela dan adalah itu kebajikan baginya. Dan kalau ditetapkannya bagi orang yang beriman itu dengan yang tidak menyenangkan, niscaya ia rela. Dan adalah itu kebajikan baginya." Segi kedua, bahwa pokok kesalahan yang membinasakan itu kecintaan kepada dunia. Dan pokok sebab-sebab kelepasan itu kekosongan hati dari negeri tipuan, dunia. Dan berdatangan nikmat bersesuaian dengan maksud, tanpa bercampur dengan bencana dan musibah itu mempusakakan ketentraman hati kepada dunia dan sebab-sebabnya. Dan kejinakan hati dengan dunia. Sehingga jadilah dunia itu seperti sorga pada pihaknya. Lalu besarlah bencananya ketika mati, disebabkan perpisahannya. Dan apabila banyaklah musibahnya kepadanya, niscaya terkejutlah hatinya dari dunia. Dan ia tidak merasa tentram kepada dunia. Dan tidaklah hatinya merasa jinak kepada dunia. Dan jadilah dunia itu penjara baginya. Dan adalah kelepasannya dari dunia itu penghabisan kelezatan, seperti terlepasnya dari penjara. Dan karena itulah Nabi bersabda, dunia itu penjara orang yang beriman dan sorga orang yang kafir. Dan kafir itu, ialah, setiap orang yang berpaling daripada Allah Ta'ala. Dan ia tidak menghendaki, selain kehidupan duniawi. Ia rela dengan dunia dan merasa tentram dengan dunia. Dan orang mu'min, ialah, setiap orang yang memutuskan hatinya dari dunia, sangat ingin keluar dari dunia. Dan kekafiran itu, sebahagiannya terang dan sebahagiannya tersembunyi. Dan menurut kadar kecintaan kepada dunia di dalam hati itu menjalar syirik yang tersembunyi di dalam hati. Bahkan, orang yang berkeesaan mutlak, ialah, orang yang tiada mencintai, selain yang Maha Esa, yang Maha Benar. Jadi, dalam bencana itu ada nikmat-nikmat dari segi ini. Maka haruslah bergembira dengan yang demikian. Adapun merasa kepedihan itu, maka itu penting. Dan yang demikian itu menyerupai dengan kegembiraan Anda ketika memerlukan kepada berbekam, dengan orang yang mengurus pembekaman Anda dengan cuma-cuma. Atau meminumkan Anda akan obat yang bermanfaat, yang tidak bagus bentuknya, dengan cuma-cuma. Maka sesungguhnya Anda merasa pedih dan bergembira. Maka Anda bersabar di atas kepedihan dan mensyukurinya di atas sebab kegembiraan. Maka setiap bencana pada urusan-urusan duniawi itu contohnya adalah obat, yang dirasakan pedihnya pada waktu sekarang dan merasa bermanfaat pada masa mendatang. Bahkan orang yang memasuki rumah raja,
karena kecantikannya dan ia tahu bahwa ia sudah pasti akan dikeluarkan dari rumah itu, lalu ia melihat wajah yang cantik, yang tidak keluar bersama dia dari rumah itu, niscaya adalah yang demikian itu malapetaka dan bencana atas dirinya. Karena membusakakan kepadanya akan kejinakan hati dengan tempat tinggal, yang tidak mungkin ia tinggal padanya. Dan jikalau ada atas dirinya pada tinggal di tempat itu bahaya dilihat oleh raja, lalu disiksakannya, maka menimpalah atas dirinya apa yang tiada menyenanginya sehingga melarikannya dari tempat itu, niscaya adalah yang demikian itu suatu nikmat kepadanya. Dan dunia itu tempat tinggal. Dan manusia masuk ke dunia dari pintu rahim ibu. Dan mereka keluar dari dunia, dari pintu liang kuburan, liang lahat. Maka setiap yang mengokohkan kejinakan hati mereka dengan tempat tinggal, maka itu bencana. Dan setiap yang mengejutkan hati mereka dari dunia dan memutuskan kejinakan hati mereka dari dunia, maka itu adalah nikmat. Maka siapa yang mengenal ini, niscaya tergambarlah daripadanya, bahwa ia bersyukur atas bencana-bencana. Dan siapa yang tidak mengenal akan nikmat-nikmat ini pada bencana, niscaya tidaklah tergambar daripadanya kesyukuran itu. Karena kesyukuran itu mengikuti akan pengenalan nikmat dengan mudah. Dan siapa yang tidak percaya bahwa pahala musibah itu lebih besar daripada musibah, niscaya tidaklah tergambar daripadanya akan kesyukuran atas musibah. Diceritakan bahwa seorang Arab desa bertaziah pada Ibnu Abbas atas kewafatan ayahnya. Lalu Arab desa itu bermadah. "Bersabarlah, niscaya kami bersabar dengan Anda. Sesungguhnya kesabaran rakyat adalah sesudah sabarnya kepala. Kebajikan dari Abbas, ialah pahala dari Anda sesudahnya. Kebajikan bagi Abbas, demi Allah, adalah dari Anda." Maka Ibnu Abbas berkata, "Tiada seorang pun yang bertaziah, berbela sungkawa, kepadaku, yang lebih baik daripada taziahnya." Hadits-hadits yang datang tentang sabar atas musibah-musibah itu banyak. Rasulullah bersabda, "Barang siapa dikehendaki oleh Allah dengan dia akan kebajikan, niscaya didatangkannya musibah kepadanya." Nabi bersabda, Allah Ta'ala berfirman, "Apabila aku menghadapkan kepada seseorang dari hamba-hambaku akan suatu musibah pada badannya atau hartanya atau anaknya, kemudian ia terima yang demikian dengan kesabaran yang baik, niscaya aku malu daripadanya pada hari kiamat. Bahwa aku tegakkan baginya neraca timbangan amal, atau aku bukakan baginya buku suratan amal." Nabi bersabda, tiada dari seseorang hamba yang dikenakan dengan sesuatu musibah, lalu ia membaca, sebagaimana disuruh oleh Allah Ta'ala, "Inna alillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami kepunyaan Allah dan kepada Allah kami akan kembali. Wahai Allah Tuhanku, berilah aku pahala pada musibah yang menimpa aku dan sudahilah aku dengan kebajikan daripadanya, melainkan diperbuatkan oleh Allah yang demikian dengan dia." Nabi bersabda, Allah Ta'ala berfirman, "Barang siapa aku cabutkan dua matanya, maka balasannya, ialah, kekal pada rumahku dan memandang kepada wajahku." Diriwayatkan, bahwa seorang laki-laki berkata, "Wahai Rasulullah, telah hilang hartaku dan telah sakit tubuhku." Rasulullah menjawab, "Tiada kebajikan pada seorang hamba, yang tiada hilang hartanya dan tiada sakit tubuhnya. Sesungguhnya Allah, apabila mengasihi seorang hamba, niscaya dicobanya. Dan apabila dicobanya, niscaya disabarkannya." Rasulullah bersabda, bahwa seorang laki-laki sesungguhnya ada baginya derajat pada sisi Allah Ta'ala, yang ia tidak sampai kepadanya dengan amal, sehingga ia dicobakan dengan suatu bencana pada tubuhnya. Maka ia sampai kepada derajat itu dengan yang demikian. Dari Habab bin Al-Arat, yang mengatakan, bahwa kami datang kepada Rasulullah. Dan beliau berbantal dengan kain selendangnya pada naungan Ka'bah. Lalu kami mengadu kepadanya. Kami mengatakan, "Wahai Rasulullah, apakah tidak engkau berdoa kepada Allah Ta'ala, yang engkau minta tolong padanya bagi kami?" Maka Rasulullah duduk, dengan merah warna wajahnya. Kemudian, bersabda, "Sesungguhnya ada orang yang sebelum kamu, dibawakan kepada seorang laki-laki, lalu dikorek baginya dalam tanah suatu lubang kecil.
Dan didatangkan gergaji. Lalu gergaji itu diletakkan di atas kepalanya. Maka kepalanya dijadikan dua bahagian. Maka yang demikian itu tidak memalingkan orang tadi dari agamanya. Dari Ali yang mengatakan, siapapun laki-laki yang ditahan oleh penguasa dengan kezaliman, lalu laki-laki itu mati, maka dia itu syahid. Dan kalau dipukulnya, lalu mati, maka dia itu syahid. Nabi bersabda, dari pengagungan Allah dan mengetahui haknya, bahwa engkau tidak mengadukan kesakitan engkau dan engkau tidak menyebutkan musibah engkau. Abu Darda berkata, kamu dilahirkan untuk mati. Kamu membangun untuk runtuh. Dan kamu loba kepada apa yang akan lenyap. Dan kamu tinggalkan apa yang kekal. Ketahuilah, kiranya yang dibencikan itu tiga, miskin, sakit dan mati. Dari Anas mengatakan, Rasulullah bersabda, apabila Allah menghendaki kebajikan kepada seorang hamba dan ia menghendaki bahwa membersihkannya, niscaya ia tuangkan atas hamba itu bencana dan ia tumpahkan bencana itu atasnya. Maka apabila hamba itu berdoa kepada Allah Ta'ala, niscaya para malaikat berkata, suara yang sudah dikenal, suara biasa. Dan kalau hamba itu berdoa kepada Allah Ta'ala kali kedua, lalu ia berdoa, ya Rabbi, wahai Tuhanku, niscaya Allah Ta'ala berfirman, aku perkenankan, hai hambaku. Dan kebahagiaan engkau. Engkau tidak memintakan sesuatu padaku, melainkan aku berikan kepada engkau. Atau aku tolakkan dari engkau, apa yang lebih baik. Dan aku simpankan bagi engkau pada sisiku apa yang lebih utama daripadanya. Maka apabila telah ada hari kiamat, niscaya didatangkan orang-orang yang mempunyai amal. Lalu disempurnakan mereka akan amalnya dengan timbangan, di mana mereka itu orang yang mengerjakan sholat, puasa, sedekah dan haji. Kemudian orang-orang yang kena bencana. Maka tidak didirikan bagi mereka timbangan amal. Dan tidak dibentangkan bagi mereka buku suratan amal. Dituangkan kepada mereka, pahala, sebagaimana telah dituangkan kepada mereka, bencana. Maka orang yang sehat walafiat di dunia, ingin jikalau adalah mereka itu digunting-guntingkan tubuhnya dengan gunting, untuk mereka tidak melihat, apa yang diperoleh daripada pahala oleh orang-orang yang mendapat bencana. Maka yang demikian itu firman-Nya yang maha tinggi, sesungguhnya orang-orang yang berhati teguh, sabar, itu, akan disempurnakan pahalanya dengan tiada perhitungan. Surat Az-Zumar ayat 10. Dari Ibnu Abbas yang mengatakan, salah seorang dari nabi-nabi dahulu mengadu kepada Tuhannya. Ia berkata, wahai Tuhanku, hamba yang Yumin ini taat kepada Engkau dan menjauhi dari perbuatan-perbuatan maksiat kepada Engkau. Engkau cegahkan dunia daripadanya. Dan Engkau datangkan bencana baginya. Dan adalah hamba yang kafir itu tiada mentaati Engkau. Ia berani kepada Engkau dan kepada perbuatan-perbuatan maksiat kepada Engkau. Engkau cegahkan bencana daripadanya. Dan Engkau lapangkan dunia baginya. Maka Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi itu, bahwa hamba-hamba itu kepunyaanku. Dan bencana itu kepunyaanku. Dan semuanya bertasbih memujikan aku. Maka adalah orang Yumin itu, atas dirinya dari dosa-dosa. Maka aku cegahkan dunia daripadanya. Dan aku datangkan baginya bencana. Maka adalah bencana itu menutupkan dosa-dosanya. Sehingga ia bertemu dengan aku. Maka aku berikan balasan kepadanya dengan kebaikan-kebaikannya. Dan adalah orang kafir itu baginya segala kebaikan. Maka aku bentangkan baginya tentang rezeki. Aku cegahkan bencana daripadanya. Maka aku balaskannya dengan kebaikan-kebaikannya di dunia. Sehingga ia menemui aku, maka aku balaskannya dengan kejahatan-kejahatannya. Diriwayatkan, bahwa tatkala turun firman Allah Ta'ala, siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan mendapat pembalasan kejahatan pula. Surat 4 An-Nisa ayat 123. Lalu Abu Bakar As-Siddiq berkata, bagaimana kegembiraan sesudah ayat ini? Lalu Rasulullah bersabda, diampunkan Allah akan engkau, wahai Abu Bakar. Ada tidakkah engkau sakit? Apakah engkau tidak ditimpakan oleh yang menyakitkan?
apakah tidak engkau susah? Maka ini termasuk apa yang dibalaskan engkau dengan yang demikian. Yani, bahwa semua apa yang tertimpa atas engkau adalah kafarat, penutup, bagi dosa-dosa engkau. Dari Uqbah bin Amir, bahwa ia mendengar dari Nabi, bahwa beliau bersabda, apabila kamu melihat seseorang yang diberikan oleh Allah, apa yang disukainya dan orang itu tetap atas kemaksiatannya, maka ketahuilah, bahwa yang demikian itu pengansuran ke arah kebinasaan, istidraj. Kemudian, Nabi membaca firman Allah Ta'ala, yang artinya, setelah mereka melupakan peringatan yang diberikan kepada mereka, kami bukakan kepada mereka pintu segala sesuatu. Yani, tatkala mereka meninggalkan apa yang disuruh, maka kami bukakan kepada mereka pintu-pintu kebajikan. Kemudian, sambungan ayat di atas, sehingga apabila mereka gembira dengan apa yang diberikan kepada mereka dari kebajikan, lalu kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Surat 6 Al-An'am ayat 44. Diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basyari, bahwa seorang laki-laki dari sahabat melihat seorang wanita yang dikenalnya pada masa jahiliyah. Lalu laki-laki tadi menoleh kepada wanita itu dan ia terus berjalan. Lalu ia ditumbuk dinding, maka membekas pada mukanya. Maka ia datang kepada Nabi lalu diceritakannya. Maka Nabi bersabda, apabila Allah berkehendak dengan kebajikan pada seorang hamba, niscaya disegerakannya bagi hamba itu siksaan dosanya di dunia. Ali berkata, apakah tidak aku kabarkan kepadamu, dengan ayat yang lebih banyak harapan dalam Al-Quran? Para sahabat itu menjawab, belum. Lalu beliau bacakan kepada mereka, dan setiap musibah yang menimpa kamu itu, adalah disebabkan oleh perbuatan tangan kamu sendiri dan Allah memaafkan sebahagian besar daripadanya. Surat 42 Asy-Syura ayat 30. Maka segala musibah di dunia adalah dengan usaha dosa. Maka apabila ia disiksakan oleh Allah di dunia, maka Allah Maha Pemurah daripada akan mengazabkannya kali kedua. Dan jikalau dimaafkannya di dunia, maka Allah Maha Pemurah daripada akan mengazabkannya pada hari kiamat. Dari Anas yang meriwayatkan dari Nabi, bahwa Nabi bersabda, tiadalah sekali-kali seorang hamba meneguk dua teguk yang lebih dikasihi oleh Allah, daripada teguk kemarahan, yang ditolaknya dengan lemah lembut. Dan teguk musibah, yang bersabar orang itu baginya. Dan tiada menetes suatu tetes yang lebih dikasihi oleh Allah, dari setetes darah yang ditumpahkan pada jalan Allah, fisabilillah. Atau setetes air mata pada malam yang gelap dan ia bersujud. Dan tiada melihatnya, selain Allah. Dan tiada seorang hamba yang melangkah dua langkah, yang lebih dikasihi oleh Allah Ta'ala, daripada langkah kepada sholat fardhu dan langkah kepada silaturahim. Dari Abi Darda, yang mengatakan, telah wafat putra Nabi Sulaiman bin Daud. Maka ia merasa kesedihan yang sangat. Lalu datang kepadanya dua malaikat. Kedua malaikat itu duduk berjingkak di hadapannya dalam pakaian musuh. Lalu yang satu berkata, aku telah menaburkan benih. Maka tatkala telah datang waktu panen, lalulah orang ini. Maka dirusakkannya. Lalu malaikat tadi berkata kepada yang satu lagi, apa katamu? Lalu malaikat itu berkata, aku mengambil jalan yang ditempuh. Maka aku datang ke tanaman itu. Lalu aku melihat kanan dan kiri. Maka tiba-tiba ada jalan ke tanaman itu. Maka Nabi Sulaiman menjawab, mengapa engkau taburkan di atas jalan? Apakah engkau tidak tahu, bahwa manusia itu memerlukan kepada jalan? Malaikat itu lalu bertanya, mengapakah engkau bersusah hati atas wafatnya putra engkau? Apakah engkau tidak tahu, bahwa mati itu jalan akhirat? Maka bertaubatlah Nabi Sulaiman kepada Tuhannya. Dan ia tidak gundah lagi atas anaknya sesudah itu. Umar bin Abdul Aziz masuk ke tempat putranya yang sedang sakit. Lalu beliau berkata, hai anakku, sesungguhnya ada engkau dalam neracaku itu lebih aku sukai, daripada adanya aku dalam neraca engkau. Putranya itu menjawab, wahai ayahku, bahwa adanya apa yang engkau sukai itu, lebih aku sukai daripada adanya apa yang aku sukai. Dari Ibnu Abbas, bahwa diberitahukan kepadanya akan kematian anak perempuannya.
Lalu ia membaca, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, membaca istirja. Dan ia berkata, aurat yang ditutupkan oleh Allah Ta'ala. Perbelanjaan yang dicukupkan oleh Allah. Dan pahala yang dihalaukan oleh Allah. Kemudian, ia turun dari tempat tidurnya. Lalu mengerjakan sholat 2 rakaat. Kemudian, ia berkata, kami telah perbuat apa yang disuruh oleh Allah Ta'ala. Ia yang Maha Tinggi berfirman, minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Surat 2 Al-Baqarah ayat 45. Diriwayatkan dari Ibnul Mubarak, bahwa mati puteranya. Lalu seorang majusi yang dikenalnya bertaziah kepadanya. Maka majusi itu berkata kepadanya, seyogialah bagi orang yang berakal, bahwa berbuat hari ini, apa yang diperbuat oleh orang bodoh sesudah 5 hari. Maka berkata Ibnul Mubarak, tulislah kata-kata itu daripadanya. Sebahagian ulama berkata, sesungguhnya Allah mencoba akan hambanya, dengan bencana, demi bencana. Sehingga ia berjalan di atas bumi dan tak ada lagi baginya dosa. Al-Fudlail berkata, sesungguhnya Allah Ta'ala membuat perjanjian dengan hambanya yang mu'min akan bencana, sebagaimana laki-laki membuat perjanjian dengan istrinya akan kebajikan. Hatim al-Asyam berkata, sesungguhnya Allah Ta'ala berhujjah, memberi keterangan, pada hari kiamat, dengan makhluk, dengan 4 orang atas 4 jenis, atas orang-orang kaya, dengan Sulaiman, atas orang-orang miskin dengan Isa al-Masih, atas budak-budak dengan Yusuf dan atas orang-orang sakit dengan Ayub. Rahmat Allah kepada mereka sekalian. Diriwayatkan, bahwa Zakaria tatkala lari dari orang-orang kafir dari kaum Bani Israel, kaum Yahudi, dan ia bersembunyi dalam sepohon kayu. Maka diketahui oleh kaum Bani Israel yang demikian. Lalu didatangkan gergaji. Maka digergajikan pohon kayu itu. Sehingga sampailah gergaji itu ke kepala Zakaria. Maka ia menjerit dari karena yang demikian. Maka Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepadanya, hai Zakaria, jikalau keraslah dari engkau jeritan yang kedua, niscaya akan aku hapuskan engkau dari daftar kenabian. Maka Zakaria menggigit giginya atas kesabaran. Sehingga ia terpotong 2 bahagian. Ibnu Mas'ud al-Balahi berkata, barang siapa tertimpa dengan musibah, lalu merobekkan kain atau memukul dada, maka seakan-akan ia mengambil tombak, bermaksud memerangi Tuhannya, Azza wa Jalla. Luqman berkata kepada anaknya, hai anakku, sesungguhnya emas itu dicoba dengan api. Dan hamba yang saleh itu dicoba dengan bencana. Maka apabila Allah mengasihi suatu kaum, niscaya dicobanya akan mereka. Maka siapa yang rela, niscaya baginya rela Allah. Dan siapa yang marah, niscaya baginya marah Allah. Al-Ahnaf bin Qais berkata, pada suatu hari, aku mengadu akan kesakitan gigiku. Lalu aku katakan kepada pamanku, tiada aku tidur semalam dari sakitnya gigiku. Sehingga aku katakan yang demikian 3 kali. Lalu pamanku menjawab, kamu telah membanyakkan perkataan dari hal gigimu dalam 1 malam. Dan mataku ini telah hilang semenjak 30 tahun yang lampau, tiada diketahui oleh seorang pun. Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepada Uzair, apabila turun pada engkau bencana, maka janganlah engkau mengadukan aku kepada makhlukku. Dan mengadulah kepadaku. Sebagaimana aku tidak mengadukan engkau kepada malaikat-malaikatku, apabila naiklah kejahatan-kejahatan engkau dan kekejian-kekejian engkau. Kita bermohon kepada Allah dari kebesaran kelemah lembutannya dan kemurahannya, akan ketutupannya yang elok di dunia dan di akhirat. Penjelasan, kelebihan nikmat atas bencana. Kiranya Anda mengatakan, bahwa hadits-hadits yang tersebut itu menunjukkan, bahwa bencana lebih baik di dunia daripada nikmat. Maka adalah kita meminta pada Allah akan bencana? Maka aku mengatakan, bahwa tiada jalan bagi yang demikian. Karena diriwayatkan dari Rasulullah, bahwa beliau berlindung dalam doanya dari bencana dunia dan bencana akhirat. Adalah ia dan para nabi berdoa, wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia ini dan kebaikan pula di akhirat. Surat 2 Al-Baqarah ayat 201. Mereka meminta perlindungan Allah Ta'ala daripada cacian musuh dan lainnya.
Ali berdoa, "Wahai Allah Tuhanku, sesungguhnya aku bermohon padamu akan kesabaran." Lalu Nabi bersabda, "Sesungguhnya engkau meminta pada Allah akan bencana, maka mintalah padanya akan keafiatan, kebaikan." Abu Bakar As-Siddiq meriwayatkan dari Rasulullah bahwa beliau bersabda, "Mintalah pada Allah akan keafiatan, kebaikan." Maka tiada seorang pun yang diberikan, yang lebih utama dari keafiatan, selain yakin. Nabi mengisyaratkan kepada keafiatan hati, daripada penyakit kebodohan dan keraguan. Maka keafiatan hati itu lebih tinggi dari keafiatan badan. Al-Hasan Al-Basyari berkata, kebajikan yang tak ada padanya kejahatan ialah, keafiatan serta syukur. Maka banyaklah orang yang memperoleh nikmat, yang tidak bersyukur. Matraf bin Abdullah berkata, sesungguhnya aku memperoleh keafiatan, lalu bersyukur, lebih aku sukai daripada aku memperoleh bencana, lalu bersabar. Nabi mengucapkan dalam doanya, dan keafiatan yang engkau berikan kepadaku itu lebih aku sukai. Ini adalah lebih terang daripada diperlukan kepada dalil dan penyaksian. Dan pahamilah, karena bencana itu menjadi nikmat dengan dua ibarat. Pertama, dibandingkan kepada apa yang lebih banyak daripadanya. Ada kalanya pada dunia atau pada agama. Yang kedua, dibandingkan kepada apa yang diharapkan dari pahala. Maka seyogialah bahwa meminta pada Allah akan kesempurnaan nikmat di dunia. Dan menolak apa yang di atasnya dari bencana. Dan bermohon pada Allah Ta'ala akan pahala di akhirat atas kesyukuran pada nikmat-nikmatnya. Maka sesungguhnya Ia Maha Kuasa, bahwa memberikan atas kesyukuran, apa yang tidak diberikannya atas kesabaran. Kalau Anda mengatakan, sesungguhnya sebahagian mereka mengatakan, sesungguhnya aku ingin bahwa adalah aku ini jembatan atas neraka, yang dilalui seluruh makhluk atasku. Lalu mereka itu terlepas. Dan aku ada dalam neraka. Samnun mengucapkan sekuntum syair. Tiadalah bagiku, pada selain engkau kebahagiaan. Maka bagaimana kehendakmu, maka datanglah bagiku percobaan. Maka ini dari mereka itu, adalah permintaan bencana. Maka ketahuilah, bahwa diceritakan dari Sanun al-Muhib bahwa ia mendapat bencana sesudah diucapkannya sekuntum syair itu, dengan penyakit tertahan kencing. Lalu sesudah itu, ia berkeliling ke pintu-pintu maktab, sekolah, dan mengatakan kepada anak-anak, berdoalah bagi pamanmu yang pendusta ini. Adapun kesukaan insan supaya dia dalam neraka, tidak makhluk yang lain, maka itu tidak mungkin. Akan tetapi, kadang-kadang keras kecintaannya pada hati, sehingga disangkakan oleh yang mencintai dirinya akan kecintaan seperti yang demikian. Maka siapa yang meminum segelas kecintaan, niscaya ia mabuk. Dan siapa yang mabuk, niscaya ia meluas pada perkataannya. Dan jikalau hilang kemabukannya itu, niscaya ia tahu, bahwa apa yang mengerasi atasnya, adalah suatu keadaan, yang tiada sebenarnya. Maka apa yang Anda dengar dari ilmu ini, adalah termasuk perkataan orang-orang yang asyik, yang bersangatan kecintaan mereka. Dan perkataan orang-orang yang asyik itu sedap kedengarannya. Dan tidak menjadi pegangan. Sebagaimana diceritakan, bahwa burung fahitah, semacam burung merpati, dibujuk oleh jantannya. Maka ia tidak mau. Lalu jantannya itu bertanya, apakah yang melarangkan engkau daripadaku? Dan jikalau engkau kehendaki, supaya aku balikan bagi engkau, bumi dan langit ini bersama kerajaan Sulaiman, terbalik yang di atas ke bawah, niscaya akan aku kerjakan, demi karena engkau. Maka didengar yang demikian oleh Nabi Sulaiman. Lalu beliau memanggilnya dan memakinya. Maka jantan burung itu menjawab, wahai Nabi Allah. Perkataan orang-orang yang asyik penuh kerinduan itu tidak diceritakan, tidak dibuat menjadi cerita. Dan adalah itu seperti yang dikatakan jantan itu. Seorang penyair bermadah. Aku mau menyambung silaturahim dengan dia itu, dan ia mau meninggalkan aku. Maka aku tinggalkan apa kemauanku, untuk memenuhi kemauannya itu. Dan itu juga mustahil. Artinya, aku kehendaki apa yang tidak ia kehendaki. Karena orang yang mau menyambung silaturahim, niscaya tidak mau meninggalkannya.
Maka bagaimana ia mau meninggalkan yang tidak dikehendakinya? Akan tetapi, perkataan ini tidak benar, selain dengan dua penafsiran. Pertama, bahwa apa yang demikian itu pada sebahagian keadaan. Sehingga diusahakan kerelaannya, yang akan menyampaikannya kepada maksud penyambungan silaturahim itu pada masa mendatang. Maka adalah meninggalkannya itu, jalan kepada rida. Dan rida itu jalan kepada penyambungan yang dicintai. Dan jalan kepada yang dicintai itu dicintai. Maka adalah contohnya seperti orang yang mencintai harta. Apabila ia dapat menyelamatkan sedirham dalam 2 dirham, maka dengan mencintai 2 dirham itu, ia meninggalkan yang sedirham itu seketika. Kedua, bahwa jadilah ridanya itu padanya dicari, dari segi bahwa itu ridanya saja. Dan ada baginya kelezatan pada merasakannya rida kekasihnya daripadanya. Kelezatan itu bertambah atas kelezatannya, pada menyaksikannya serta kebenciannya. Maka pada ketika itu, tergambarlah, bahwa ia menghendaki apa yang ada padanya keridaan. Maka karena itulah, sesungguhnya berkesudahan keadaan sebahagian orang-orang yang mencintai sesuatu, bahwa jadilah kelezatan mereka pada bencana, serta dirasakan mereka akan ridha Allah kepada mereka itu lebih banyak daripada kelezatan mereka pada keafiatan badan, tanpa merasakan ridha Allah. Maka mereka itu apabila menilai ridanya pada bencana, niscaya jadilah bencana itu lebih disukai mereka daripada keafiatan badan. Inilah keadaan yang tiada jauh kejadiannya pada kekerasan kecintaan. Akan tetapi itu tidak tetap. Dan jikalau tetap umpamanya, maka adakah itu keadaan yang sehat? Atau keadaan yang dikehendaki oleh keadaan lain, yang datang kepada hati, lalu cenderung ia dari kelurusan? Ini, padanya perhatian. Dan menyebutkan pentahkikannya itu tidak layak dengan apa yang sedang kita bicarakan. Dan telah jelas dengan apa yang telah terdahulu, bahwa keafiatan itu lebih baik daripada bencana. Maka kita bermohon pada Allah Ta'ala yang menganugerahkan nikmat dengan kurnia-Nya, kepada semua makhluknya, akan kemaafan dan keafiatan, pada agama, dunia dan akhirat bagi kita dan bagi semua kaum muslimin. Penjelasan, yang lebih utama dari sabar dan syukur. Ketahuilah kiranya, bahwa manusia itu berselisih paham pada yang demikian. Maka berkatalah orang-orang yang mengatakan, bahwa sabar itu lebih utama dari syukur. Dan berkata yang lain, bahwa syukur itu yang lebih utama. Dan berkata yang lain lagi, keduanya itu sama. Dan berkata yang lain pula, berbeda dengan yang demikian, dengan perbedaan hal keadaan. Dan masing-masing golongan, berdalihkan dengan perkataan yang sangat kacau, jauh daripada menghasilkan. Maka tiada arti bagi pemanjangan dengan nakal, yang diambil dari Al-Quran dan hadits. Akan tetapi, bersegera kepada melahirkan kebenaran itu lebih utama. Maka kami mengatakan, bahwa pada yang demikian itu 2 tingkat. Tingkat pertama, penjelasan atas jalan mudah memudahkan. Yaitu, bahwa memandang kepada yang zahir dari urusannya. Dan tidak dicari dengan pemeriksaan yang mendalam akan hakikat maknanya. Yaitu, penjelasan yang seyogianya dihadapkan kepada orang awam. Karena singkatnya paham mereka, daripada mengetahui hakikat makna yang tersembunyi. Dan perkataan dari ilmu ini, ialah yang seyogianya, bahwa akan dipegang oleh juru-juru pengajaran. Karena maksud perkataan mereka, daripada menghadapkan kepada orang awam itu, ialah perbaikan bagi orang awam. Dan wanita yang penuh kasih sayang kepada anak orang lain, tiada seyogialah bahwa ia berbuat perbaikan bagi anak kecil itu dengan daging-daging burung yang gemuk dan berbagai macam kue-kue. Akan tetapi, dengan susu yang halus. Dan haruslah wanita itu mengemudiankan dari anak itu makanan yang enak-enak, sampai anak itu sanggup menanggungnya dengan kekuatannya. Dan ia berpisah dengan kelemahan yang ada pada bangunan tubuhnya. Maka kami katakan, bahwa tingkat ini pada penjelasan itu enggan akan pembahasan dan penguraian. Dan yang dikehendaki, ialah memandang kepada zahiriah yang dipahami dari sumber-sumber agama. Dan yang demikian itu menghendaki pengutamaan sabar. Maka sesungguhnya syukur, walaupun telah datang banyak hadits tentang kelebihannya, maka apabila dibandingkan kepadanya, dengan apa yang datang,
tentang keutamaan sabar, niscaya adalah keutamaan sabar itu lebih banyak. Bahkan pada sabar itu terdapat kata-kata yang tegas tentang pengutamaannya. Seperti sabda Nabi, dari yang lebih utama didatangkan kepadamu itu, ialah, yakin dan tetapnya sabar. Dan tersebut pada hadits, akan didatangkan penduduk bumi yang paling bersyukur. Maka ia akan dibalas oleh Allah sebagai balasan orang-orang yang bersyukur. Dan akan didatangkan penduduk bumi yang paling sabar. Maka dikatakan kepadanya, apakah engkau tidak ridho, bahwa engkau kami beri balasan, sebagaimana kami beri balasan kepada orang yang bersyukur ini? Orang itu lalu menjawab, ya, wahai Tuhanku. Maka Allah Ta'ala berfirman, sekali-kali tidak. Aku telah memberikan nikmat kepadanya, maka ia bersyukur. Dan aku telah mencobamu dengan bencana, maka kamu bersabar. Sesungguhnya akan aku lipat gandakan bagimu pahala atas kesabaran itu. Maka dia diberikan berlipat ganda dari balasan orang-orang yang bersyukur. Dan Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang sabar itu akan disempurnakan pahalanya, dengan tiada perhitungan. Surat Az-Zumar ayat 10. Adapun sabda Nabi, orang yang makan, yang bersyukur itu adalah setingkat dengan orang yang berpuasa, yang sabar. Maka itu menunjukkan atas keutamaan pada sabar. Karena disebutkan yang demikian itu pada membentangkan bersangatan, mubalaghah, bagi mengangkatkan derajat syukur. Lalu dihubungkannya dengan sabar. Maka adalah ini kesudahan derajatnya. Dan jikalau tidak bahwa telah dipahami dari agama, akan ketinggian derajat sabar, niscaya tidaklah dihubungkan syukur itu, dengan sabar, untuk bersangatan, mubalaghah, pada syukur.